Nanya petugas pemadam nanti itu nanti lu pakai baju petugas pemadam kebakaran dan pakai sepatu petugas pemadam kebakaran. Ini adalah standar untuk menangani kebakaran. Berat Bu? Ya. Dijawab dengan bolosnya ya. Karena kenapa harus pakai jaket? Karena yang dihadapi adalah api. Jadi jaket ini adalah jaket tahan panas, tahan goresan, tahan benturan, dan tidak tahan godaan. Nah, halo. Nah, sekarang ibu gurunya jadi apa? Bukan jadi ibu guru sekarang, ya? Jadi apa? Jadi pemadam kebakaran. Api. Dari atas ada namanya apa ini? Helm untuk apa? Melindungi? Melindungi apa helm? Kepala dari kejatuhan benteng, ya, kayu. Terus jaketnya, jaket agar kita tidak panas, tidak kena api, ya. Terus celananya ada bisa dipakai, ibu guru pakai rok, ya. Terus ada sepatu, mana sepatunya? Sepatu melindungi kaki dari apa? Takutnya injak apa? Paku. Ada, ya. Jadi sebelum bertugas, bapak-bapaknya di sini atau ibu-ibunya mbak-mbaknya pakai alat pelindung diri dulu, ya, agar kita selamat. Apa aja? Helm, jaket, celana, terus sepatu. Nah, ini apa? Ada yang tahu? Masker supaya kita apa? Tidak terlalu banyak menghirup asap, karena di kebakaran itu ada asap. Ada yang mau pakai juga? Foto ya, ibu guru, ya. Terus dibalik. Nah, terus nanti ini tangannya lurus, Bu. Jadi ini tameng buat kita melindungi diri dari api. Gitu. Jadi ini Bu, ya, kita memperhatikan apinya. Jadi kita lihat arah angin, kita membelakangi api, Bu. Nah, jangan dilempar. Kalau udah ditutup, jangan dibiar. Dilihat dulu, Bu. Nah, ini. Nanti dilihat kalau asapnya udah putih, itu tandanya api udah padam. Terus nanti ibunya mengambilnya sama kayak awal. Jadi tetap melindungi diri. Jadi Ibu, ya, kalau terjadi kebakaran, langkah awalnya nanti ibunya ambil karung goni atau selimut, pokoknya semua kain yang ada di rumah, tapi harus dibasahi dulu, Bu, ya. Sebasah-basahnya, katanya Bu, yang tidak boleh selimut tetangga.
Ya, jadi buat ibu-ibunya nih, monggo yang mau praktek. Ayo ibunya, dipraktekin. Dari ibu gurunya dulu nih. Pembukaan dari ibu guru. Mana Ibu Toha? Ibu Toha? Oh, ini ibunya mau praktek. Ibunya ambilnya pakai, nah dikempit pakai jempol Bu ya. Dikempit pakai jempol, terus nanti dibalik. Dek, tang HP ini, baca sabar. Ditekuk Bu, ditekuk. Siapa? Kebu Yigin. Tangannya Ibu ditekuk. Tangannya lurus Bu ya. Jadi itu buat tameng kita melindungi diri. Nah, itu Bu dilihat ya arah anginnya. Jadi ibunya membelakangi api, tangannya lurus Bu. Terus jangan dilempar. Nah, jangan dibiarkan Bu ya. Dilihat dulu sampai apinya benar-benar padam. Jadi kalau api udah putih, keluar asap putih, jadi api udah padam. Pakai selimut bisa? Bisa Pak pakai selimut. Asal jangan selimut tetangga, Bapak. Mbak, sambil mulai sengangi tanah sangi semelolo. Ya, jadi cara ngambilnya sama Bu kayak yang di awal gitu ya. Bo, sambil mulai. Ayo Bu Ali. Melolo dah. Ayo Bu, berani-berani. Iya, sambil mulai. Bu Ali. Leser. Diingat Bu ya cara pegangnya. Dikempit Bu pakai jempol. Irul. Jangan deket-deket. Terus ditekuk. Nah. Tangannya lurus Bu ya, 90 derajat. Duduk. Awas Bu. Ali. Dilihat Bu arah anginnya Bu ya. Jadi ibunya membelakangi api. Ayo Bu dilihat Bu arah anginnya. Jangan dilempar. Nah. Dilihat dulu Bu ya. Kalau udah keluar asap putih berarti apinya udah padam. Cara ngambilnya sama Bu kayak yang di awal. Tetap melindungi diri. Nah, angkat Bu. Nah. Ayo, mungkin ada yang mau praktek lagi. Ayo ibunya, didampingi kok Bu. Ayo Bu Toha. Ayo Ibu Toha. Ya. Terus 90 derajat. Nah, lihat arah angin membelakangi api Bu ya. Jangan dilempar. Dilihat dulu Bu ya, jangan dibiarkan Bu. Dilihat dulu apa apinya udah padam. Dilihat dulu Bu, kalau udah keluar asap putih berarti apinya udah padam. Cara ambilnya sama kayak awal. Nah, tetap melindungi diri.
Monggo ibunya yang lain. Ayo Bu Guru. Bu Yiyin. Yang mana Bu Iin? Oh. Ayo Bu. Jadi kayak gitu Bu ya, cara memadamkan api langkah awal menggunakan karung goni. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari ibu-ibunya. Sudah jelas Bu ya? Jadi diingat-ingat Bu, cara pegangnya seperti apa. Dikempit Bu pakai jempol. Terus tangannya ditekuk. Nah. Tangannya lurus Bu ya, 90 derajat. Ya. Dilihat dulu Bu arah anginnya, jadi ibunya membelakangi api. Tangannya lurus Bu ya, tangannya lurus. Jadi melindungi diri, jangan dilempar. Jangan dilempar. Kenapa kok nggak boleh dilempar? Kalau dilempar, takutnya dengan mata malah anggap ini kompor ya Bu, kompor. Kalau kena ini ya sebenarnya. Nah, sip, diangkat. Nah, tuh. Monggo. Praktek. Awas, hati-hati, barang halus. Saya harus jauh dari kamera, nanti ada laporan ke rumah nanti. Monggo. Nah, sip. Melangkah pelan-pelan, kainnya diangkat Ibu. Lah, sebagai pelindung diri. Nah, terus. Langsung, Mak. Pelan, jangan dilempar. Mendekat. Nah, harus mendekat. Harus mendekat. Ini poin yang lupa. Yang sering terjadi begini. Pegang. Barang halus. Sengak barang halusnya kelihatan. Barang halus sengkap. Lah temu gigi windar bahaya ta? Iya. Perhatikan. Ini untuk langkah melindungi diri. Perhatikan. Kalau melihat yang media terbakar, jangan. Jadi melihat dari satu, tetap melindungi. Melangkah pun kalau mendekati api berarti kalau iso. Iki loh. Jauh saya tidak ada yang Kenapa harus merapat? Jadi merapat mendekat. Nah, ini ngomong. panas. Nah, masuk. Jajarannya dewi. Masuk. Dewiana ya. Yo jajarannya melengkung. Praktek kan apa ngapain mana joget. Jadi
semakin mendekati api, badan kita harus Saya kira gini deh. kepada media pelindung. Pak Kasat. Jadi lihatnya tuh nyerong Bu ya. Ayo kata iku, guys. Ayo mungkin ibunya mau nyoba lagi. Bocor. Dan apa yang harus dilakukan? Membuka regulator. Yakin berani kalau sudah bunyi begini regulator? Berani? Kenapa? Kalau tidak ada api berani, bagus. Jadi begini, kalau seandainya terjadi kebocoran gas di rumah dan bunyi ngowos seperti itu, hindari semua media yang menyebabkan terjadinya api. Ingat, kebakaran yang paling bahaya adalah kebakaran yang bersumber dari gas. Kenapa? Karena gas akan memenuhi semua ruangan, menempel pada baju kita, menempel pada kulit kita, dan akan sulit dipadamkan. Karena kalau sudah menempel ke kulit akan masuk ke pori-pori. Jadi kalau sudah terjadi kebocoran seperti itu, memang satu langkah utama adalah jangan panik. Kedua, hindari pemicu terjadinya api. Apa itu? Listrik. Apalagi? Korek. Apalagi? Yang sering diabaikan dan pasti menempel pada ibu-ibu milenial sekarang. HP, bener. HP adalah salah satu pemicu terjadinya listrik. Kok bisa? Ya bisa. Di dalam listrik, di dalam HP ada baterai. Untuk menghidupkan HP itu ada siklus. Karena apa? Gas akan masuk ke semua ruangan, baik itu sekakel listrik, baik itu HP, apalagi korek. Ingat, api akan muncul bila ada media yang terbakar, yang membakar. Contoh, medianya apa? Gas. Bahan yang mudah terbakar di dapur. Dan teknik tadi, cara memadamkan adalah teknik kenapa tidak boleh dilempar. Kenapa? Biar apinya tidak kemana-mana. Benar itu. Karena kalau dilempar justru api akan kemana-mana. Sedangkan di sekitar dapur banyak media yang mudah terbakar. Sedangkan dapur sekarang, dapur yang berisiko mudah terjadinya kebakaran. Istilahnya kalau sekarang itu dapur cantik. Ya, bukan acan bentuk plastik, bukan. Dapur cantik itu dapur yang kok gasnya ada di dalam, kompornya ada di dalam, hanya kelihatan kotak begitu ya. Justru itu lebih risiko. Kenapa? Karena kebocoran gas akan sulit kita deteksi. Dan bila terjadi kebocoran, langkah berikutnya adalah buka semua ventilasi, baik jendela, baik pintu, semua dibuka. Biarkan gas lari terurai keluar. Dan jangan sekali-kali menghidupkan, memicu terjadinya api. Karena ledakan gas itu bukan ledakan tabung, bukan. Ledakan gas adalah kebocoran gas yang memenuhi suatu ruangan dipicu oleh api. Jadi blek, kalau kecil blek, kalau besar boom, obus deh. Ngomong terjadi ledakan tabung gas di atas, di diri kita, pasti itu menempel. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita praktek bagaimana caranya kalau seandainya sudah terjadi api di tabung gas 3 kilo. Monggo mbaknya yang cantik akan duduk pasti. Yang ngomong.
Halo. Jadi ini mbaknya mau praktek cara madani api di gas ya, cukup dengan 1 jari. Jadi ya Bu ya, kunci pertamanya jangan panik. Untuk nutupnya cukup dengan 1 jari. Terus untuk regulatornya diputar biar gasnya sudah tidak keluar lagi. Begini, kita jangan malu. Saya perhatikan, kita jangan malu karena ini kepentingan bersama. Jangan malu, dan petugas damkar saya yakin sudah jinak semua. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu malu. Monggo, apa yang akan ditanyakan sampaikan semua. Itu Mbak ya, kan ada selangnya ya, biasanya. Ya, terus dicopot kah? Lah iya. Mandi lagi ya. Sulit temu Mas. Sulit temu Mas. Enggak usah pakai, jadi enggak usah pakai kain apa gitu lagi. Begini maksudnya, bagus sekali. Langsung disambar pertanyaannya. Bagus. Ini yang sering terjadi. Iya, kalau masa di dapur ada selangnya, ya kan? Pasti ada selang ke kompor kan? Masa bocornya di sini? Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Asik ini, saya paling suka kalau semangat begini. Iya. Kalau seandainya itu sudah dibuka tapi yang namanya tabung masih ada api bagaimana? Sip. Kalau masih ada api walaupun selangnya dibuka. Oke, 2. Ada lagi 1 yang mau ditanyakan? Bahkan ada selangnya Pak. Ya, bocornya di selang, sama dengan Mbak itu bertanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau memang tidak ada, ini akan langsung dijawab. Bagaimana sih kalau seandainya kebocoran itu bukan di barusan? Kita kan tidak mungkin kita masak gini harus sebluknya sampai di sini, kan tidak mungkin juga kan? Ini kita melakukan simulasi. Simulasi itu artinya kalau seandainya terjadi kebakaran, kita harus tetap tenang. 1. Yang kedua, padamkan sumber apinya, bukan api. Ingat, karena yang keluar barusan. Kalau ibu-ibu perhatikan, ini kita cerita runtut. Kalau perhatikan, gas keluar, di sini ada api, di sini ada jeda. Ingat, saya ngomong dari awal tadi, yang panas itu lidah api, bukan api, ya kan? Bukan gas, maksudnya. Jadi yang panas itu api, lidah api, bukan gas. Gas itu tidak panas, tidak berasa, tidak beraroma, intinya begitu. Tapi karena beresiko, akhirnya diberi aroma. Kebocoran gas ada 2 indikator. 1, bocor. Kedua, gas itu habis. Itu tanda kalau aroma itu keluar. Ya, paham sampai di sini? Nah, bagaimana kalau seandainya kebocorannya itu ada di selangnya? Langkah awal, kalau takut pakai tangan, tetap gunakan tadi kain. Dibuat sebasah-basahnya. Tutupi. Karena tujuannya menutupi air itu pakai apa? Pakai air itu memutus siklus api dengan oksigen. Api akan membesar bila masih ada oksigen. Kalau ibu tidak percaya, bakar lilin sudah. Bakar lilin, tutup pakai gelas. Biarkan. Lambat laun lilin akan padam. Kenapa? Tidak ada oksigen. Sama. Langkah ini juga begitu intinya. Memutus api dengan siklus yang menyebabkan api menjadi besar dengan oksigen. Jadi kalau takut pakai tangan, gunakan pakai kain dibuat sebasah-basahnya. Kalau sudah ditutupi selangnya pakai kain, langkah kedua apa? Buka regulatornya.
bawa regulator keluar di ruang terbuka, bisa di halaman, bisa Oh, nggak ada bener lah. Kalau yang deg-deg kasih ngabos. Oh, Ji, para kebakaran kena. Jadi Bu, Ada juga kan? lihat Bu. Ya, jadi ada jedanya Bu ya. Yang panas itu cuma apinya. Cuma kuncinya satu, ibunya jangan panik. Jadi dengan satu jari langsung ditutup Bu ya. Blek. Ayo dicoba Ibu. Bismillah, baik Pak. Cuma terus bismillah. Salah panas. Kalau jarinya lama di depan itu akan terselimuti oleh gas. Jadi gerakannya set. Cukup satu jari ya. Nanti kalau panas saya kasih uang. Ingat Bu ya, bermain api dari belakang. Langsung Bu, jangan panik, langsung ditutup. Ditutup dulu Bu, ditutup dulu. Sut. Ya. Sup. Memang dia Roma mau nih Roma. Wah. Ada mana ada rombet tak ikan. Tidak nih, tidak dimakan kenapa harus tak enak. Saya tanya Pak. Tuh kak. Hafiz, Irul. Faro. Minggir dong, ke atas dong, naik. Bu Irul. Jangan Bu ya. Ini Bu, dilihat lagi Bu ya. Jadi jangan panik, langsung ditutup. Nah. Panas? Panas Ibu? Enggak. Irul, ayo. Nanti pas nyoba gasnya kalau panas dikasih uang sama Pak Toha. Panas, Mbak? Panas. Aduh, kok panas? Panas kayak ngeter panas. Mungkin ada yang mencoba lagi? Ibunya sebelah sini. Monggo. Iya Bu, sama aja. Jadi kuncinya Bu cuma satu ya, jangan panik. Langsung ditutup Bu. Nah. panas Pak, saya gondon dan Ayo ibunya. Yang di sebelah. Ibu Toha.
Enggak. Ibu tahan ya. Jadi jangan ragu Bu ya. Kalau ibunya ragu di depan lubang, nanti takutnya gasnya itu menyelimuti jari. Nanti apinya bisa menyambar ke ibu. Jadi langsung ditutup aja. Langsung. Nah. Iyo tutup. Diam dulu, diam. Jangan lagi sampai sini tuh airnya. Jangan, masih kurang besar. Kurang deres sih. Kita jalan
Pemadam kebakaran mau membuat permainan tentang pemadam kebakaran. Ada yang tahu pemadam kebakaran itu apa? Pemadam kebakaran itu kerjanya apa? Siram api. Apalagi? Apalagi selain siram api? Ya, itu kakak-kakak petugas pemadam kebakaran siap bermain dengan adik-adik tentang bermain memadamkan api. Di sini siapa yang suka main api, main korek? Ini yang tak boleh mainan korek. Kenapa tidak boleh main korek? Jadi disemprot. Kebakar, iya. Jadi adik-adik semua kalau di rumah jangan bermain korek, jangan bermain api di dapur, ya. Kenapa kok tidak boleh? Kenapa kok tidak boleh? Berbahaya. Berbahaya karena takut apa? Takut kebakar. Bagus. Jadi kalau bermain korek harus didampingi sama bapak, sama ibu, sama umi, ya, atau kakak, ya. Jangan bermain korek sendirian, ya. Awas, kalau ketahuan sama pemadam bermainan korek, semprot tapi pemadam. Semprot nanti sama pemadam. Kalau ketahuan bermain api, bermain korek, berbahaya karena kebakaran. Nah, di sini nanti kakak-kakaknya yang cantik-cantik akan bermain bersama dengan adik-adik, bermain bagaimana caranya kalau seandainya terjadi kebakaran, terutama untuk ibu-ibu, ya, ibu-ibu nanti, karena ibu-ibu ini wali murid, ya. Wali murid itu sangat familiar sekali dengan dapur. Pasti itu sudah pasti tahu dengan tabung gas 3 kilo yang warnanya Hijau. biru daun. Hijau, Pak. Ya, warnanya biru daun, ya. Ya, warnanya biru daun, hijau. Sangat familiar dan pasti sering mengalami kendala. Sering mengalami kendala. Gas bocor, terus apa namanya, susah hidupnya, Takut, Dani. terus sering terjadi kebakaran, ngurus bagaimana, dan bahkan pernah terjadi terbakar, baik itu apa alat memasak itu, karena ditinggal, karena nunggu air masak, nunggu siapnya, apalagi ada TV, sinetron pas. Sinetron, ya, sebentar lihat sinetron. Seru-serunya diingatkan bukan malah terima kasih, malah agikip. Pasti itu sering. Karena saya juga di rumah begitu. Begitu asik lihat sinetron, baru kalau sudah aroma kebakar itu memenuhi ruangan baru heboh. Jadi bagaimana caranya menanggulangi bila terjadi kebakaran dan bagaimana cara mencegahnya? Takut. Tolong ibu-ibu, wali murid perhatikan dan juga berperan aktif. Kalau berani nanti belajar bersama. Monggo mbaknya, siapa yang mau ngomong? Ayo mbak yang cantik. Maju semuanya dah. Maju semuanya dah. Sini, dampingi saya. Saya grogi kalau sendirian karena ibu wali murid cantik-cantik. Nanti saya tergoda. Nah, kalau sudah ada yang mendampingi saya, jadi saya aman. Saya sedikit nervous kalau sama ibu-ibu. Ya sudah. Ini satu kelas ini ya, Bu, ya. Satu ruangan, satu kelas.
Oh, 2 kelas. Oke. Duh, cek semangatnya. Saya jadi semangat ini kalau bermain api juga ini. Di sini ada yang mau jadi petugas pemadam kebakaran? Banyak yang mau jadi petugas pemadam kebakaran. Mau pakai baju pemadam kebakaran? Mau juga. Ada yang mau jadi apa lagi ya? Loh. Yang cewek-cewek mau jadi petugas pemadam kebakaran? Mau? Kayak mbak-mbak ini ya? Mau ya? Mantap. Nah, monggo mbaknya disiapkan. Nah, di sini nanti kita akan menyiapkan apa sih perlengkapannya dari pemadam kebakaran. Nah, ini macam-macamnya peralatan yang sering dipakai oleh petugas pemadam kebakaran kalau seandainya terjadi kebakaran dan kalau seandainya untuk menangani kebakaran. Alatnya apa saja? Nah, ini salah satu alatnya adalah selang yang mengalirkan air. Di bawah Mbak. Nah, ini selang yang mengalirkan dari tangki dari mobil damkar ke lokasi kebakaran. Ini selang namanya. Lah, ini ujung selang namanya nozzle. Ini yang menyemprotkan air agar berbentuk nanti main air ya, mandi ya. Nah, nanti mandi, nanti belajar nyemprot bareng ya. Izin untuk ibu ya, gak apa-apa ya anaknya mandi berbahasa-bahasa. Oke. Nanti dan ini cabang untuk memisahkan agar air terbagi 2. Terus ini namanya apa? Kapak ini berfungsi untuk membuka paksa kalau seandainya yang terbakar di dalam, terus pintunya terkunci, orangnya kebetulan keluar. Kita sering mengalami seperti itu, menangani kejadian terjadi kebakaran, sedangkan pemilik rumahnya lagi keluar. Jadi mau tidak mau terpaksa pintunya dibuka dengan paksa. Nah itu nanti pakai ini. Terus, nah ini apa? Alat pemadam api ringan. Di bank. Pernah kelihatan ini? Ya. Pom bensin. Apa ini namanya? Di pom bensin. Di mana? Di pom bensin. Di mana lagi? Di pabrik. Tahu ini apa namanya? Tahu. Apa namanya? Terbakar. Ini namanya APAR, alat pemadam api ringan. Tahu? Nah, itu tadi mbaknya ngomong kalau ini namanya APAR. Semoga saja di sekolah TK ini Mutiara Hati ini ada APARnya minimal 1. Karena kebakaran awal untuk pencegahan menyeluas menggunakan APAR ini untuk menunggu petugas pemadam kebakaran datang. Jadi kebakaran itu 5 menit awal itu sangat menentukan api menjadi besar atau kecil. Itu. Ini APAR. Terus bajunya sebentar lagi pakai baju astronot semua ya. Oh, pakai baju astronot seperti helm, pakai sepatu, pakai jaket, pakai celana, yang semuanya gagah nanti kelihatan. Nah, kenapa harus pakai jaket?
Ayo, petugas pemadam kebakaran, kenapa harus pakai jaket, harus pakai helm? Kenapa? Kenapa harus pakai jaket? Kenapa? Dia tidak kena api. Takut kebakar. Jadi petugas pemadam kebakaran saat menangani kebakaran wajib pakai jaket, pakai sepatu. Apis sana, Apis. Sana, di sana.